La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Syarat esae papat punika Islam kang awal kados punika kaping kaliye akal punika het lan nifas ten sucina enggih punika syarat kang tika kaping papate waruwadika wulan Ramadan nerima poso aja tanpa mesti puasa. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Rukun puasa tikang perkara niat ing bengi tan kena ura kaping kaliye tinggalen dika maring perkara kang batalena kaping tigane kudu puasa saben maghribe kang padha buka panganan halal kasabendika kang tukang
pancen sunate wong kang puasa saben bengine terawih ana donga ijabah wulan Ramadan ba'da rong puluh Lailatul Qadar. Dulur Islam muga ngraksa maring puasa aja sampe dosa krana dosa kang bataleno ing ganjarane puasa dika. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Limang perkara kang batalana ing ganjarane puasa dika goroh lan kubab cangkeme dika lan atu cangkeme dika mata ngelirik maring lah dosa kelawan syahwat den haramna lan gunemaken tanggane dika maring salahe ora ngapura. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Tibane poso tanpa karana ngaku puasa ganjaran ana wetenge luwih tanpa karana sebab cegahe ora tiraksa. Dulur Islam muga iling aja sampe lali nasihat kula nyuwun sepura ing badan dika sebab syafaat nabi nendika. Nabi Muhammad walas teng dika nyuwun ing Allah
sepuro ndika sampunlah rampung syair punika muga manfaat ing patandika Allahumma ya Rabbana cukupono luperono bahan duki arta duki kangge mbangun masjid niki sedayane gampang rezeki barokahe nabi wali liwat syair kula nedi panjenengan ijabahi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Al-Fatihah pendek kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarrabin ala habibi rabbil alamin. سيد الغر المهجلين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل أما بعد Hadratal Muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus keluarga besar Yayasan Masjid Uswatun Hasanah, mata Allah bituli hayatihim wa amaddahum bi amdadihim amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga langkah kita diringankan menuju masjid yang kita cintai dalam rangka untuk mengembangkan syiar agama Allah melalui majelis ta'lim yang tentunya langkah kita ini merupakan tanda
bahwa kita ini masuk kategori yang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang beruntung, insan yang selalu diliputi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah akan takdirkan seseorang itu menjadi orang yang baik, maka Allah fahamkan dia tentang ilmu agama, termasuk kegiatan kita pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan ini merupakan tanda bahwa kita semua ini akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di sini saya akan bacakan satu karya daripada ulama dataran Syam, yaitu Darbus Salamah fi Irsadatil Allamah. Ini satu kitab yang berisi kumpulan nasihat seorang syekh kepada muridnya, kepada santri-santrinya. Dan guru ini lebih fokus kepada penanaman nilai-nilai aswaja, penanaman nilai-nilai keyakinan atau akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau ini sangat gencar, sangat begitu gigih, padahal umur beliau sampai 90-an. Ini masih terus gigih, terus berjuang memperjuangkan nilai-nilai ajaran ahli sunnah wal jamaah, khususnya pada masa-masa sekarang ini. Dan beliau sudah wafat beliau ini, Syekh Abdullah Al-Harari namanya, radhiyallahu an. Beliau ini wafat tahun 2008, baru 2008 kemarin. Ini banyak santri-santri yang sekarang mengembangkan nilai-nilai aswaja ini. Oleh karena itu kita coba ikuti semangat beliau yang begitu gigih, kita ikuti semangat beliau yang begitu luar biasa dalam menegakkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Mengingat masa-masa sekarang ini banyak di antara aliran-aliran atau faham-faham yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan kecenderungannya mereka ini cenderung ngambil jalan pintas dengan melontarkan subhat-subhat atau propaganda-propaganda, atau melontarkan sesuatu yang bisa mengaburkan pemahaman yang murni. Jadi kita ini diberi pemahaman yang bisa merusak tatanan yang sudah ada. Ini contoh kalau kalian jenengan biasanya ada statement pernyataan kadung muludan niku sae, kalau peringatan Maulid yang kita kerjakan setiap tahunnya itu baik, pasti Nabi Muhammad mengerjakan terlebih dahulu. Niki pernyataan kelihatannya sepele. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya baik, bagus, tapi tujuannya digunakan untuk menghancurkan sendi-sendi yang sudah ada pada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kalau peringatan tahlil yang kita lakukan biasa sudah menjadi tradisi, itu baik, pasti sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Buktinya Nabi Muhammad tidak pernah menjalankan tahlilan secara ritual yang kita lakukan. Nah niki ungkapan-ungkapan yang seperti ini dilontarkan kepada kita semua agar kita ini bingung, kemudian ditarik kepada faham mereka dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedikit-sedikit mereka melontarkan dalil di Qur'ane, mana hadisnya.
Kalau Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan apa, kenapa kita melakukan? Kenapa kita ikut ulama? Nah ini kurang ajarnya di sini sudah. Ulama akan ditinggalkan. Mereka langsung Quran, terjemahan. Kalau memang ngaji tafsir, kalau memang hadis terjemahan. Sekarang banyak beredar, buku-buku banyak dibaca. Bukunya, padahal buku tersebut rawan kesalahan. Kenapa? Karena setiap buku yang dicetak ini rawan salah cetak. Bukan hanya itu saja, yang bisa baca saja bisa jadi salah faham kalau tidak ada gurunya. Makanya guru penting. Tradisi ini yang bisa menjaga cuman ahli sunnah wal jamaah yang tanda kutip an-nahdiyah, wong NU. Orang NU yang bisa jaga. Karena pesantren-pesantren mulai kecil sampai yang besar menjaga tradisi keilmuan yang dirumuskan oleh ulama sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang untuk menghancurkan itu, untuk memotong supaya kula kalian jenengan ndak cinta kepada ulama dan cenderung berani menyalahkan ulama-ulama, apalagi yang sekaliber Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, ulama-ulama yang kelas-kelas dunia, Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai perintis akidah ahli sunnah wal jamaah ini dibid'ahkan, dikafir-kafirkan. Bukan hanya sekedar bid'ah, tapi bisa dikafirkan, menyimpang dari paham yang sebenarnya. Mereka berani. Saya sempat mengikuti tahun 2019 akhir kalau salah, awal 2020 di PCNO Mojokerto. Itu ada satu seminar, ternyata sangat luar biasa. Di situ mengungkapkan, ya, ini penting bagi kita, saya harus sampaikan. Niku banyak kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah yang disisipi kali faham-faham mereka. Ada yang disisipi, ada yang diganti, ada yang dihilangkan. Kalau statement pernyataan ulama itu tidak sesuai dengan paham mereka, dipangkas, dihilangkan. Contoh, kita ambil kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang tidak kenal sih kitab Riyadhus Shalihin? Di pondok pesantren mesti kenal yang namanya kitab hadis Riyadhus Shalihin. Di situ ada sedikit statement dari Imam Syafi'i. Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Niki ada statement pernyataan Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau menyatakan wa yustahabbu an yuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Wa yustahabbu, dan disunahkan, an yuqra'a indahu, dibacakan di sampingnya. Nyanyi nang kuburan, di samping kuburan. Syai'un minal Qur'an, sesuatu dari Al-Qur'an. Surat napa mawon pokoke Al-Qur'an, enten nang kulhu, enten nang Yasin, enten nang surat mungkin wa in khatamu kana hasanan. Kadung hatam itu lebih baik. Hatam lebih baik. Ini statement pernyataan dari Imam Syafi'i. Terus wong-wong kaya ngoten mau mboten cocok ambil ahli sunnah wal jamaah, ngarang kitab gayae bergaya pensarah. Pensarah itu penjelas daripada teks matan yang ada pada Riyadhus Shalihin ini. Dijelaskan, bergaya menjelaskan, sambil menjelaskan motong kalimat niku. Kulo kalian jadi kan biasa nang kuburan ngaji, maca Quran biasa. Niki karena mereka nggak seneng dipotong supados napa ical. Kadung kula kanjengan mboten teliti sakniki maca Riyadhus Shalihin. Moro-moro maca tuku anyar cetakan terbaru. Niki bahaya, Pak. Bahaya. Mangkane perlu guru. Kadung ngeten gurune, iki ilang iki. Isun ngaji pengen ono iki. Niku saged dipecikaken. Makane aku kitab hang wis diurek-urek hang lebih kuno, lebih lawas. Itu insyaallah lebih aman. Lebih aman karena kemurniannya dari gurunya ke gurunya pas persis. Ndak ada perubahan. Makanya niki kula kalian jenengan hendaknya menggadang-gadang kepada keluarga jangan sampai keneng faham-faham yang menyimpang dari faham ahli sunnah wal jamaah. Enten malih Al-Azkar An-Nawawiyah. Siapa yang tidak kenal kitab Azkar? Ya Imam Nawawi malih disikat. Krono yang seneng ambil kuburan, bab yang ada fasal, satu fasal ya,
fasal ziyaratu qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Judulnya ngoten. Satu pasal ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Krana yang seneng ambil kuburan. Kuburnya diganti masjid. Ziyaratu masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku pokoke ana kuburan-kuburan diganti kabeh niku. Niki termasuk khianah ilmiah. Khianat dalam hal ilmu. Maka niki harus hati-hati. Mereka berani kurang ajar ambil ulama, kitab-kitabnya dirusak kaya ngoten niku. Dengan pakaian potongan yang luar biasa. Potongan Islami banget. Quran hafal, ngajine enak. Sidik-sidik akhi, ukhti kaya wong Arab. Potongan ke Arab-Araban modele wis. Celana cingkrang, jenggot pancen. Sinten mboten kepencut. Kula kalian jenengan kepanggih wong-wong kaya ngoten mesti karek larang sopan santun, kelihatannya baik, tapi racun yang diberikan kepada keyakinan ahli sunnah wal jamaah niki bahaya. Makanya niki tolong kula kalian jenengan ekstra hati-hati teng keluarga, terutama teng bocah-bocah iki ambek ditoto, dilihat kumpulnya kali sinten, ojo sampai napa nggih kumpul pokoknya ana kajian katut moro-moro wong tuweke dikafirno, wong tuweke dibid'ahno. Ana paran nglakoni nabi tau nglakoni, ana paran riko nglakoni. Bahasa ngoten niku sepele, tapi dikon jawab rada ngelu. Nggih kan? Mumet. Jawabe kelenti, ya dikaploki iku, nggih kan? Wong anak kurang ajar. Iki bahaya. Loh, Nabi mboten nglakoni niku dudu hukum. Niku mereka pikirannya cuma dua, kadang yang sunnah, bid'ah. Sunnah niku napa dilampahi Kanjeng Nabi, mbok perucapan, mbok perbuatan, mbok takrir, pokoknya ngono sudah dianggap langsung bid'ah. Lho kadung dipukul rata seperti itu yo tarawih 20 niku jamaah yo. Jamaah Nabi Muhammad yang ngono niku. Nabi Muhammad aja tahu tarawih jamaah sampai 20 ngoten niku. Bareng-bareng jamaah. Mboten enten. Ngenten zamane Umar bin Khattab. Setiap 4 rakaat ada tarawih. Makanya diarani tarawih, ada istirahatnya. 4 rakaat istirahat, 4 rakaat terus istirahat. Aduh. Takoni, sun tarawih pirang rakaat? 8. Nabi Muhammad masuk tahu tarawih 8 mboten enten. Qiyamul Ramadan iya. Salat malam pada bulan Ramadan. Aran itu tarawih beda. Kadang aran tarawih niku 20 rakaat. Jadi kadang kula kalian jenengan ape salat tarawih ya 20 niku. Kadang 8 qiyamul Ramadan. Kadang qiyamul Ramadan aja cuman 8 ping 2000 angsal, tidak terbatas. Tapi kadang unek statement, unek aran tarawih niku mesti 20. Ini salah satu di antara kenapa kula ngangkat materi yang terkait dengan niki. Terus napa kula kalian jenengan ekstra hati-hati. Terus terutama ya para santri. Itu semangat wis wae belajar. Jenengan niki wayahe nyiapeno wis. Soalnya anu njaba niki ajenge napa nyerange luar biasa. Ajenge diserang. Ojo santai, ojo anteng-antengan wis. Wah ya belajar malih, murojaah malih, dipelajari lagi, dihafalkan dan lain sebagainya. Khususnya kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Kula sakniki nyampaikan yang kaitannya dengan apa nggih? Pentingnya kula kalian jenengan belajar ilmu akidah, ilmu tauhid. Kersane napa? Kula kalian jenengan lebih maksimal, lebih bisa dimungkinkan diterima amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Amal kula kalian jenengan niki enggak bakalan diterima oleh Allah. Masuk sujud pun sampai ribuan rakaat tidak akan terima kalau imannya keliru, kalau tauhidnya keliru. Makanya niki banyak dengan adanya faham-faham yang akan merusak faham Ahlussunnah wal Jamaah. Kula kalian jenengan kesempatan yang emas buat kita untuk murojaah malih, untuk belajar lagi, untuk gesekan malih kalih
para ulama, para ustad, para konco, rencang-rencang ngoten niku gesekan hang ahli sunnah wal jamaah padha. Tapi insyaallah kadung nemriki man ya mohon maaf mungkin kirang kebobolan apa dereng. Kaya stikers iki kebobolan iki kamu. Iku kebobolan. Kalipuro teng warung kopat enten. Niki kudu ekstra hati-hati. Napa? Ruang geraknya dipersempit. Nggih dengan adanya kajian-kajian ngatos ngeten iki masyarakat hang wis NU ibaratnya wis pun ahli sunnah wal jamaah ndang ditambahi dalile, dikuati dalile. Ngaos malih, disah malih supaya napa tambah kuat, tambah mantap. Supaya kula kalian jenengan tidak napa terpengaruh dengan paham-paham yang menyimpang dari paham ahli sunnah wal jamaah. Kelantan keberanian mereka bukan hanya di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya, WA, WhatsApp dan Instagram. Niki mereka bergerak di bidang itu terus masuk ke kampus-kampus, sekolahan-sekolahan. Mereka gencar. Kadung kula kalian jenengan ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah wong NU meneng anteng duduk manis nang pondokane masing-masing kalah cepet. Makanya selain di pondok pesantren dikuatkan sambil bergerak keluar, sambil membuat jaringan-jaringan supaya kita semakin lama semakin kuat, hubungannya keislamannya bagus, kita tebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang memberikan pencerahan, adem, memberikan penjelasan kepada masyarakat, kepada umat tanpa harus melanggar aturan-aturan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sedikit ya coba baca dari teks kitab ini. Qala al-Imam Al-Harari radhiyallahu an, beliau menyatakan wasiyati likulli muslimin an yahtamma bi'ilmiddin. Syekh Abdullah Al-Harari ini orang yang gemar gigih dalam memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengingatkan kepada kita, ngilingaken dumateng kula kalian jenengan, wasiyati likulli muslimin, bagi setiap orang Islam, tolong wasiat isuni kanggo wong Islam kabeh, an yahtamma bi'ilmiddin, supaya mereka peduli terhadap ilmu agama. Ojo umum tok diutek-utek. Ilmu agama niki ayo ditancapkan pada keluarga kita, kepada kerabat kita, masyarakat kita ini, agar semuanya bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat ini perlu kita sampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pemahaman aswaja ini nanti akan lebih saya pertajam. Pertama kaitannya manhum ahli sunnah, siapa mereka ahli sunnah, dan prinsip-prinsip ahli sunnah menapa mawon insyaallah pada saat yang akan datang saya akan sampaikan secara detail. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur dan bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد